Selamat ya untuk abangku FS Haryanto, Wakil Gubernur Provinsi Riau. Sebentar lagi Anda akan menjadi gubernur. Ya, tidak butuh waktu lama untuk Anda menjadi gubernur. Hari ini Saintero, publik, media di Riau memberitakan tentang terjadinya OTT terhadap Gubernur Riau di Dinas PUPR. Artinya OTT ini bukan berarti dilakukan tanpa didahului adanya laporan informasi dan atau penyelidikan. Artinya peristiwa ini adalah A1. Untuk itu saya ucapkan selamat untuk saudaraku FS Haryanto Pohan ya, yang sebentar lagi menjadi Gubernur Riau. Memang luar biasa politikmu, bro. Baru-baru ini foto kalian beredar di beberapa media bahwa antara Gubri dengan Wagubri sudah kembali rukun dan damai. Ternyata ini adalah kode keras bahwa sebentar lagi gubernur kita akan ditangkap. Memang jujur saya katakan ya, dari gelagat yang bersangkutan ini, Gubri kita ini, aku juga sudah curiga ini sebetulnya. Lantas dari mana kok bisa jadi gubernur, pakai apa untuk membeli partai? Ya kan? Dia bukan siapa-siapa, ya sudah ya. Nah hari ini saya mengucapkan selamat untuk saudara saya, FS Haryanto. Sebentar lagi Anda akan menjadi gubernur Riau. Sekian dan terima kasih. Terkait dengan video saya tentang OTT atau penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Riau, di mana video saya itu mengkaji bahwa sebentar lagi FS Haryanto akan menjadi Gubernur Riau. Lalu kemudian banyak yang berpendapat bahwa seolah-olah saya tidak menghormati ajas praduga tak bersalah, dan kemudian dianggap bahwa saya tidak memiliki empati terhadap gubernur yang mengalami musibah penangkapan atau OTT KPK. Yang pertama saya tanggapi tentang ajas praduga tak bersalah. Apa itu ajas praduga tak bersalah? Ajas praduga tak bersalah ini diatur di dalam dua undang-undang. Yang pertama di dalam KUHP, dalam penjelasan. Yang kedua di dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung. Asas ini ialah bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan seseorang bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itulah ajas praduga tak bersalah. Bukan berarti ajas praduga tak bersalah ini bisa dipahami bahwa seseorang yang ditangkap atau sedang mengalami proses hukum di penyidikan bukanlah dia penjahat, bukan seperti itu. Tetapi bisa dia bersalah, tetapi bisa juga dia tidak bersalah. Nanti disinilah peran pengacara untuk melakukan pembelaan. Apakah persangkaan atau dakwaan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Lalu kemudian hakimlah nanti dengan bukti yang tersedia untuk itu ditambah dengan keyakinannya untuk memutuskan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang terdakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara tidak memiliki empati? Di dalam konvensi ILO bahwa kejahatan tindak pidana korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Artinya ordinary crime. Bahwa kejahatan korupsi ini adalah musuh bersama. Ketika saya berempati terhadap korupsi, berarti saya tidak menjunjung tinggi semangat pemberantasan korupsi. Ya. Nah kemudian bagaimana logikanya sehingga harus diucapkan selamat kepada SF Haryanto? Logikanya begini, ketika nanti ini Abdul Wahid ini ditetapkan tersangka oleh KPK, maka dia akan dilakukan penahanan 20 hari. Lalu kemudian akan ada perpanjangan 40 hari. Nah setelah itu apabila dipandang perlu akan ada lagi perpanjangan 30 hari dan seterusnya sampai 120 hari. Artinya yang bersangkutan sudah tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Oleh karena itu, maka akan digantikan untuk sementara oleh wakil gubernurnya yaitu FS Haryanto. Nah setelah nanti ini berkekuatan hukum tetap, baru dilakukan pemberhentian secara
tetap dari jabatannya oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, maka secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang, gubernur yang berhalangan tetap, maka dia akan diganti oleh wakil gubernurnya. Itulah logika yang saya bangun, sehingga saya mengucapkan selamat terhadap S. Haryanto. Bukan berarti saya mencurigai bahwa S. Haryanto ada di belakang penangkapan yang dilakukan oleh KPK tersebut. Itu mungkin penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.